Shalom bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada kita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tetap menyertai kehidupan kita senantiasa. Saudaraku, di hari Minggu ini dengan rasa ucapan syukur yang begitu besar kita panjatkan kepada Tuhan. Kiranya saya dan saudara Tuhan layakkan untuk dapat mempersiapkan dan merenungkan firman ini, agar senantiasa firman Tuhan ini menguatkan jiwa dan raga kita. Senantiasa dapat kita bawa adik-adik kita di ibadah KKR di minggu ini, dalam pertolongan dan roh Allah tetap beserta kita. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita saudaraku, untuk dapat kita menerima kuasa dan kebaikan Tuhan dan hikmat sorgawi turun atas kita, agar senantiasa kita paham dan mampu melakukan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan, sampai pada saat ini kebaikan-Mu menjadi kekuatan dan menopang hidup kami. Bawa kami dalam kuasa-Mu Tuhan, agar kami mampu menyampaikan firman ini dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan yang menopang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di KKR kita yang dilakukan secara gabungan, yang akan kita aturkan di tempat kita masing-masing dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dengan tema Roh Allah ada padaku. Shalom saudaraku, pada kesempatan ini satu hal yang diingatkan di dalam kehidupan kita adalah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menginginkan agar Roh Allah sebagai penuntun hidup kita. Dan sering sekali kita berbicara tentang Roh Allah itu sendiri. Tentunya di dalam memaknai bagaimana kita menyikapi kehidupan kita lebih dahulu. Kehidupan kita di dunia ini tentu bagaimana kita mengevaluasi kembali hidup kita yang diarahkan oleh keinginan dagingkah atau diarahkan atau dikendalikan oleh keinginan roh. Tentu dalam hal ini kita dapat membedakannya. Kalau keinginan hidup kita dikendalikan oleh keinginan daging, tidak pernah ada kata cukup dalam menjalani kehidupan ini. Ketamakan demi ketamakan, keegoisan membelenggu kehidupan manusia.
Sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Tidak akan pernah membawa sukacita kepada siapapun yang dekat dengan kita. Kita sendiri tidak merasa bahagia hidup di dunia ini. Karena apa? Dasarnya adalah ketamakan. Bagaimana kita selalu mengejar keegoisan kita, keinginan, ambisi pribadi yang terkadang melukai perasaan orang lain, yang terkadang merugikan orang banyak, yang terkadang tidak dapat menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Pada kesempatan ini, di ibadah KKR GBKP di minggu ini, bagaimana kita diingatkan, bagaimana kita membawa kehidupan adik-adik kita agar mereka memberi diri untuk selalu dikuasai oleh Roh Allah. Agar Roh Allah itu adalah sebagai kontrol yang tidak boleh mereka abaikan, termasuk kita sendiri. Karena bagaimana orang yang hidup di dalam Roh Allah tentu akan meyakinkan adik-adik kita termasuk kita sendiri. Roh Allah itu tentu satu hal bagaimana kita memberi diri agar kemampuan kita, cara berbicara kita, dan seluruh hidup kita dikendalikan oleh Roh Allah. Lebih dalam untuk merenungkan firman ini akan kita kembalikan pemahaman kita kembali ke Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang akan dinanti-nantikan oleh semua yang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memiliki janji kepada semua orang, kepada murid-muridnya, bahwa janjinya itu adalah akan datang penolong bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Penolong itu dalam wujud Roh Allah yang bekerja bagi diri kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga janji Tuhan itu, kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah waktu yang tepat dia akan memberikan janji itu kepada manusia. Dan janji itu nyata dan dia berikan kepada orang-orang yang selalu setia menunggu ataupun menerima janji Allah. Saudaraku, kalau kita melihat perikop kita ini, bagaimana orang-orang Israel, orang-orang yang banyak, murid-murid Yesus, selalu diajarkan dan dibimbing bagaimana kita setia membenahi hidup kita, membenahi pikiran kita, membenahi cara kita berbicara, membenahi kemampuan kita dan lain sebagainya, saudaraku. Semua kita benahi untuk kita perhadapkan hidup kita dengan Tuhan, agar senantiasa dalam keberadaan kita yang baik dan setia menunggu turunnya Roh Kudus yang menolong kita senantiasa, kita sudah memfasilitasi diri kita untuk dibimbing dan diberikan kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Dan satu perintah Tuhan yang dia nyatakan kepada bangsa Israel, di mana bangsa ini harus mengikuti perayaan-perayaan sebelum hari Pentakosta, agar bangsa ini membawa seluruh persembahannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka berkumpul di Yerusalem sebagaimana menjalankan perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan bagi bangsanya. Kita melihat bagaimana, saudaraku, orang yang datang antusiasnya begitu besar sampai ke Yerusalem membutuhkan perjalanan dan pengorbanan yang begitu besar. Tapi ketika dari berbagai-bagai bangsa yang sudah Tuhan izinkan berkumpul di Yerusalem, di tempat inilah sebagai saksi bagi orang banyak. Ketika di dalam perkumpulan tersebut yang dari berbagai-bagai tempat dan dari berbagai suku bangsa yang ada dan berkumpul di tempat itu, bagaimana mereka menyaksikan ketika Roh Allah turun kepada setiap orang yang ada di tempat itu. Apa yang terjadi ketika Roh Allah turun atas mereka yang ada di tempat itu? Yang pertama yang terjadi adalah mereka berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Allah. Tentunya secara logika manusia, tentu manusia bingung, heran.
Kenapa mesti mereka bisa berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri? Ini adalah cara berpikir manusia dan cara Roh Allah bekerja tentu sangat beda sekali. Tidak akan mungkin kita bisa menyelami, membatasi, ataupun bisa memikirkan cara Allah bekerja. Manusia akan bingung, manusia akan merasa aneh kalau memang di dalam diri Roh Allah itu tidak bekerja. Tapi yang kita lihat ketika Roh Allah itu turun, saudaraku, ada satu yang berubah, yaitu bahasa roh itu yang menguasai setiap orang yang dihinggapi oleh Roh Allah itu sendiri. Dan kejadian yang kedua kita lihat, banyak sekali orang dapat menyaksikan bagaimana rasul-rasul yang dihinggapi oleh Roh Allah. Mereka menyaksikan dengan langsung bagaimana rasul-rasul berbicara. Dan semua itu adalah dalam pimpinan Roh Allah yang menguasai para rasul. Dari kejadian yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, dapat kita temukan pesan, yaitu bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Allah akan dapat melakukan satu hal yang baru yang selama ini tidak biasa mereka lakukan. Berarti ada satu tanda yang baru, perbuatan yang baru. Di mana perbuatan yang baru itu selama ini sama sekali mereka tidak pernah lakukan. Mengapa bisa mereka lakukan? Karena Roh Allah ada di dalam diri mereka. Saudaraku, di kesempatan ini, kalau kita melihat apa yang diarahkan oleh firman Tuhan ini, seturut dengan tema kita, Roh Allah ada padaku. Bagaimana kita ketika sampai di zaman ini ketika Roh Allah ada pada kita? Satu hal, yaitu ketika kita mampu menunjukkan sikap yang baru, sikap yang baik, sikap yang kita tunjukkan untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Apakah sikap baru itu? Tentunya adik-adik kita bawa ke dalam kehidupan mereka selama ini. Bagaimana adik-adik kita di KKR, apa yang mereka lakukan sebagai rutinitas yang mereka nyatakan sebagai bentuk perbuatan sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya kalau berdoa, itu sudah sering kita lakukan. Bagaimana kita bernyanyi memuji Tuhan bila Roh itu ada pada kita. Bagaimana kita menari bagi Tuhan ketika Roh Allah itu ada pada kita. Bagaimana kita menunjukkan sikap kejujuran ketika kita dituntut jujur sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh adik-adik kita, termasuk kita. Tapi apakah satu hal yang belum pernah kita tunjukkan sehingga saatnya akan kita gali potensi kita dan kita tunjukkan satu hal dengan penuh keyakinan dan keberanian. Semua itu menunjukkan bagaimana kapasitas dan potensi setiap pribadi yang sudah Tuhan anugerahkan bagi adik-adik kita. Apakah itu? Misalnya dari talenta mereka, dari bakat mereka, dari cara mereka menempatkan ilmu pengetahuan yang mereka pahami dengan kreasi dan inovasi yang mereka tunjukkan yang luar biasa. Kita sendiri merasa takjub dan sangat tercengang ketika melihat kemampuan adik-adik kita. Mari saudaraku, di ibadah Minggu KKR di minggu ini, kita munculkan bagaimana Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Mengubah dan menggugah diri kita untuk melakukan satu hal yang terbaik. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang terbaik itu, kapan kita tunjukkan? Saatnya, saat ini dan seterusnya. Gali potensi yang kita miliki. Jujur kita terhadap diri kita sendiri, apa yang bisa kita persembahkan dari perilaku kita. Dan bagaimana jiwa kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah akan membawa kebahagiaan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di setiap pekerjaan dan setiap langkah kehidupan kita. Besar harapan kita melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Bagaimana kita rindu mendoakan, memakai diri kita, memfasilitasi hidup kita dengan sambutan
yang begitu terbuka di dalam diri kita untuk menerima roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kalau roh Allah itu kita miliki, tentu dari hati kita, pikiran kita, dan mulut kita, kita selalu kontrol kata-kata kita, perbuatan kita, dan pikiran kita. Jangan sempat melukai roh itu sendiri, karena roh Allah yang bekerja di dalam diri kita tidak akan pernah membawa ketidakbaikan, tapi selalu menggiring kita hidup lebih bermakna dan berarti, bahkan hidup yang lebih baik di mata Tuhan. Selamat mengikuti ibadah minggu KKR di minggu ini. Setiap pelayan KKR yang sudah bersiap, besar harapan kita dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan berkati saudaraku, Tuhan berikan hikmat sorgawi yang turun atas diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Besar harapan dan impian kami dari iman kami Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Ajar kami lebih mengerti dan memahami bagaimana karya roh Allah yang selalu membuat hidup kami berarti, dan sikap hidup kami yang kami tunjukkan di dalam hidup kami adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib dan yang baru oleh pemberian roh-Mu. Izinkan firman ini berkuasa atas kami Tuhan, agar mampu mengubah dan mengarahkan hidup kami, agar kami senantiasa hidup dalam roh Allah yang menguasai dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.